Segalanya dimulai dari seekor anak kucing yang lucu di sana. Kawan, berlatar tahun 2017 di wilayah Gandhi. Si pria besar berjalan di atap kecil. Semua orang sedang menuju ke sekolah, dan ada seorang pemuda berambut biru di tengah keramaian itu. Seseorang berkomentar bahwa anak itu aneh. Temannya yang berada di gang para gelandangan ingin tahu alasannya. Si kepala banteng berkata bahwa dia adalah murid baru yang pindah. Baru-baru ini, tapi dia tidak banyak bicara. Temannya bertanya, apa maksudmu dia tidak bicara? Dia bilang agak sulit dijelaskan, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Seolah-olah anak itu sendiri memang sunyi yang mendalam. Si rambut hitam masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nah, pada saat itu, sebuah mobil melintas, sang protagonis menoleh ke samping dan tampak melangkah ke depan mobil itu. Sang pengemudi harus menginjak rem sekuat tenaga dan nyaris menabraknya. Dia sudah menyumpah serapah, ingin tahu kenapa bocah itu tiba-tiba melempar dirinya ke depan mobil tanpa alasan. Anak kita akhirnya hanya berdiri di sana, stoik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si rambut hitam ingin tahu mengapa dia melakukan hal itu, dan si kepala banteng menyuruhnya melihat ke kakinya. Kawan, anak kucing itu hampir tertabrak dan dia melangkah ke depannya. Pria itu keluar dari mobil untuk memarahi si anak, mendekati wajahnya dan mulai berteriak, mencengkeram kerah bajunya, mengatakan bahwa murid sialan ini benar-benar keparat. Pasti mencoba sengaja menabrakkan diri untuk mendapatkan uang ganti rugi nantinya. Si rambut hitam hanya menonton, mengatakan bahwa meskipun begitu, si anak aneh tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Temannya bilang dia sudah memberitahunya. Kawan, anak itu punya semacam penyakit aneh yang bisa membunuhnya jika dia membuka mulut. Sejak dia sampai di sini, dia sudah seperti itu. Saat itu, seorang gadis dari sekolahnya berlari dan memanggil pamannya, bertanya apa yang terjadi. Gadis itu mendekat, memanggil nama Jigun, dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi. Si pria tua mengatakan bahwa anak aneh ini melempar dirinya ke depan mobil. Itu adalah taktik yang sangat jelas untuk memeras uang dari orang lain. Gadis itu menatap pemuda kita dan bilang dia yakin pasti ada alasannya. Kemudian dia mulai membungkuk, meminta maaf atas nama pemuda itu dan memohon agar membiarkannya pergi sekali ini saja. Dia bersinar saat memohon, dan pria itu bilang baiklah, tapi tidak akan ada kedua kalinya. Si rambut hitam bigang bertanya mengapa Ratu kelas 5 ingin melindungi anak ini. Teman yang lain sambil menggendong kucing berkata, mungkin karena mereka satu kelas. Anak ini baru saja sampai dan sudah membuat semua orang lelah. Dia bertanya pada anak kucing apakah setuju, tapi kucing itu berbalik dan mencakar tangannya. Kawan, saat itu juga dia melompat turun untuk kabur dan yang kedua sudah ada di sana, menatap mereka berdua. Si bodoh terbaring di gang dengan berlumuran darah dan memberi lambaian kecil pada Ari. Namun, gadis itu hanya menatapnya sekilas dan berbalik pergi. Temannya bertanya kenapa dia tampak memiliki aura sedingin itu. Si bodoh menjawab bahwa hal itu justru membuatnya semakin menarik. Sama seperti mereka punya Dewi Yana di kelas 5, mereka punya Aryam di kelas mereka. Temannya berbalik dan bilang itu sama sekali tidak menarik. Dia hanya diabaikan seperti seorang pecundang. Temannya menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Dia hanya sedikit pemalu. Mungkin bisa dikatakan dia adalah pribadi yang tertutup namun baik hati. Satu-satunya kekurangan adalah dia memang tidak banyak bicara. Temannya berkomentar bahwa tampaknya dia sama seperti si aneh yang melempar diri ke depan mobil itu, tapi si kepala banteng bilang jangan membandingkannya dengan si aneh itu. Temannya berkata, oke, menyuruhnya pergi membersihkan darah itu sementara anak kita dengan tenang menuju ke sekolah. Di kelas, suasananya berantakan. Orang-orang tidur di sana-sini sementara dia berdiri diam di tengah, statis, stoik, tidak menggerakkan satu helai rambut pun. Semua orang mengobrol, bercanda, dan dia hanya di sana, kawan, dalam keheningan total. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan ada beberapa gadis yang merekamnya, mengatakan bahwa sekali lagi, dia bermeditasi di tengah kelas. Keduanya menatapnya dari dekat, mengatakan bahwa dia sudah di sana selama sebulan sekarang. Dan sejak hari pertama dia tiba, dia melakukan meditasi itu setiap hari. Sungguh mengesankan. Untuk merayakan sebulan sejak dia tiba, dia bahkan mengambil foto kecil dan ingin tahu apa pendapatnya. Jika dia tidak suka, dia tinggal menekan tombol hapus. Dia bilang dia tidak perlu ragu hanya karena dia pernah membantunya sebelumnya. Lalu dia bilang karena dia tidak menghapusnya, itu berarti dia punya izin untuk menyimpan fotonya dan berterima kasih padanya. Tepat pada saat itu, kawan, seseorang membuka pintu. Ngomong-ngomong, dia memancarkan aura mengintimidasi. Kawan, kau sudah tahu, orang itu datang entah untuk dipukuli atau untuk melayangkan pukulan. Dia tidak akan tinggal diam. Nama bajingan itu adalah Siwas, dan dia sudah datang dengan aura intimidasi. Semua orang menoleh ke belakang. Kawan, si brengsek dengan riasan wajah itu hanya berdiri di sana menghadapi semua orang. Dia melihat dari jauh semua gadis yang meminta foto JN. Kawan, menyuruhnya mengirimnya lewat WhatsApp. Kemudian dia menyadari itu adalah pemuda kita dan bilang, suasana di sana tampak cukup menyenangkan. Dia bertanya pada pemuda kita kenapa selalu ada banyak gadis di sekitarnya seperti itu. Sejujurnya, dia bilang bahwa dia sendiri tampak seperti gadis. Dia mencengkeram lengan pemuda itu dan bilang dia seharusnya menjadi pria, tapi lengan kecil itu benar-benar feminin. Apa-apaan? Apakah dia menyentuh wajahnya? Kawan, apa ini? Kukira pria itu datang untuk mencari perkelahian, tapi aku tidak menyangka. Perkelahian yang dia inginkan adalah di balik 4 dinding. Dia bahkan bilang dia mungkin akan jatuh cinta karena dia sangat lembut. Oke, Jigin hanya berdiri di sana dengan tenang, kan? Hanya bingung dengan orang gila ini. Yana menyuruh sialan itu untuk berhenti karena tidak ada yang tertawa, tapi dia mengacak-acak rambut pemuda kita, mengatakan dia melakukannya karena dia terlalu imut. Kemudian dia berbalik ke Ina dan bilang dia mengundangnya ke tempat karaoke kemarin, jadi kenapa dia tidak muncul? Gadis itu menatapnya tajam dan bilang dia tidur lebih awal karena lelah dan dia seharusnya mengerti itu karena dia sudah
sudah mengirim pesan. Namun, pria itu bilang bahwa mereka sudah membuat rencana dan meskipun lelah, dia seharusnya muncul. Ketika pacarnya memanggil, dia harus pergi karena dia bosan menunggu. Sial, kawan, dia sudah memiliki Yina. Dan sekarang dia menginginkan protagonis kita. Serakah sekali, bukan? Dia berbalik sambil mengatakan bagus dia tidak bolos hari ini dan gadis itu bilang dia akan lihat nanti. Saat itu juga, pria kutu buku lain yang mungkin belum cukup sering dipukuli menarikan kursi untuknya. Kawan, si parasit itu duduk dengan kasar dan meludah. Kemudian kelas dimulai dengan guru yang berbicara tentang peradaban Mediterania. Beberapa saat kemudian, anak-anak laki-laki tampak memainkan permainan voli kaki yang cukup jujur. Dan sementara itu, pemuda kita hanya duduk di bangku ketika seseorang mendekat. Inilah Yina memprovokasi lagi entah dari mana, mengatakan cuacanya terlalu panas. Dia duduk sangat dekat, bertanya apakah dia tidak merasa kepanasan juga. Dia meniupkan sedikit udara ke wajahnya, bertanya apakah dia menyukainya dan merasa segar, tapi dia tetap seperti biasanya, stoik. Gadis itu tertawa, mengatakan ironis sekali dia tidak pernah mengatakan apapun. Sementara itu, tuh berada di tengah lapangan hanya melirik ke belakang, melihat pacarnya bertingkah seperti itu terhadap orang lain. Itu tidak akan membuat siapapun di dunia ini bahagia. Masalahnya dia teralihkan perhatiannya. Pria di sisi lain menendang bola dengan keras dan bola itu mendarat tepat di pipinya. Kawan, tapi pria itu hanya menahannya dan bola itu melayang jauh. Ronald Hugh meminta maaf. Kawan, bilang dia hanya mencoba mengoper bola. Taxer berbalik mengatakan wajahnya hancur, tapi dia bertepuk tangan dan bilang tidak apa-apa. Itu hanya terjadi karena dia tidak memperhatikan dan lebih baik terus melanjutkan permainan. Setidaknya pria itu bersikap dewasa. Meskipun pada saat yang sama, dia hanya menatap Ji-gun di latar belakang. Beberapa saat setelah istirahat, pemuda kita ada di atap seperti biasa sendirian dan tenang ketika tiba-tiba pintu terbuka. Kawan, mereka beralih ke Ronald Inho tersayang yang meminta maaf karena itu kecelakaan, tapi Taksu bilang dia tahu dia hanya akan menyesal setelah mencicipi sedikit darah. Kaki orang malang itu gemetar dan dia sudah jatuh ke lantai. Kawan, tepat saat itu, Ji-gun bangun dan salah satu anak melirik ke belakang dan terkejut. Dia bertanya apa yang dilakukan si anak itu di sana secara tiba-tiba. Lalu tuh bilang sepertinya dia akan makan sendirian lagi. Dia memang anak yang aneh. Dia pergi untuk mencukur rambut si bodoh, bilang dia akan membuat mahakarya. Dia sebaiknya memperhatikan dengan baik. Alat cukur melakukan tugasnya dan semua orang tertawa, mengatakan ini adalah karya seni yang sempurna. Dia menunjukkannya kepada pemuda kita dan bertanya apa pendapatnya tentang mahakarya tersebut. Anak malang itu hanya tersisa dengan 2 gumpalan rambut kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak sementara pria itu ingin tahu apa pendapat Jun. Jelas, dia tidak mengatakan apa-apa dan Tu ingin tahu kenapa dia tidak tertawa. Lalu dia mendekat dan bilang bahwa untuk sebuah mahakarya agar sempurna, tampilan modelnya sangat penting. Dan melihat anak itu, dia yakin dia akan sempurna untuk itu. Mungkin saatnya dia membuat mahakarya di sana juga. Alat cukur mendekat dan dia bertanya apakah dia tidak menginginkannya. Jika dia tidak mau, dia hanya perlu bilang tidak. Tapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, itu berarti ya. Jelas, pemuda kita tidak merespons dan dia bilang itu sudah diputuskan, kawan. Dia datang dengan alat cukur, mengatakan bahwa sekarang dia akan terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba, ekspresi teks berubah. Dia bilang sebaiknya dia berhati-hati. Tak lama lagi, dia akan melewati batas dan segalanya akan menjadi aneh. Lalu dia mengangkat alat cukur dan bilang dia tidak akan memotongnya lagi. Dia tahu jika dia menggunduli kepala anak itu, para gadis akan mengejarnya. Jadi dia berbalik dan menyuruh semua orang pergi. Sementara itu, pria malang itu tertinggal di sana hanya dengan 2 gumpalan rambut kecil. Dia mengambil ponselnya untuk melihat dan melihat bencana yang tersisa. Mengambil sedikit foto dengan mengatakan dia akan meninggalkan bukti, tapi dia marah karena bajingan-bajingan itu bisa saja setidaknya menyelesaikan pekerjaan daripada meninggalkan gumpalan rambut itu. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, berdiri dan bertanya mengapa Jun tidak tertawa. Sejujurnya, dia juga pikir itu lucu, jadi dia bisa tertawa. Tapi Jun hanya di sana, stoik. Pria itu bilang dia benar-benar berbeda dari yang lain. Jika dia yang duduk di bangku itu dan melihat seseorang dengan potongan rambut seperti itu, dia akan mati tertawa. Dia menjauh, bilang dia berterima kasih karena pemuda kita tidak menertawakan wajahnya. Di pintu keluar sekolah, hari sedang hujan dan semua orang ada di pintu masuk menunggu hujan reda, bertanya-tanya apakah mereka akan pulang. Basah kuyup. Beberapa di depan berlari keluar sementara Oryu memiliki payung kecilnya. Dia melirik ke samping dan melihat Jun dengan tenang berjalan di tengah hujan seolah cuacanya cerah. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Itu si kepala banteng kecil muncul, mengatakan Tex ingin mengobrol dan sebaiknya dia ikut. Tepat setelah itu, mereka berempat menunggu dia. Tu sudah mengatakan dia menantikan untuk melihat pemuda populer hebat di kelas. Dia benar-benar masih terlihat cantik setelah basah kuyup terkena hujan. Pria ini, kawan, aku tidak tahu apakah dia ingin berkelahi atau ingin. Sudahlah, saat itu juga, Yena berbalik dan bertanya mengapa dia memanggil Gijon ke sana. Taksu, bagaimanapun, menyuruhnya untuk tenang. Sedikit, dia hanya ingin memeriksa sesuatu. Lalu dia melempar ponselnya ke tanah dan bertanya apakah dia melihat itu. Dia ingin tahu kenapa wajah pemuda kita menjadi wallpaper ponsel pacarnya. Tebak apa yang dilakukan John? Tidak ada. Pemuda itu hanya berdiri dia menatap Tu, yang mengatakan dia tidak tahu apakah dia terlalu sensitif, tapi dia ingin memahami situasi ini. Sejujurnya, Tu ini, selain urusan potongan rambut, adalah penindas paling santai sejauh ini. Kawan, dia terkena bola sepak di wajahnya. Tidak melakukan banyak hal hanya memuji ketampanan pemuda kita. Dan
sebenarnya, orang yang menyebabkan semua ini adalah Yina, yang terus menggoda pemuda kita meskipun dia punya pacar. Dan dia bahkan mengatakan pada Tu bahwa dia hanya menggunakannya sebagai wallpaper karena dia punya aura yang keren. Pria itu, jelas bingung, bertanya apakah benar-benar. Hanya itu, Yena mendekat ke pemuda kita, mencengkeram lengannya dan menyuruhnya untuk pergi saja. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan menemuinya di sekolah besok, jadi lebih baik baginya untuk pergi. Lalu Tu bertanya mengapa gadis bajingan itu memihak bajingan sialan itu. Dia bahkan bersikap genit di depannya. Gadis itu berbalik mengatakan, dia adalah pecundang. Dia harus berhenti melewati batas. Sialan, tarik. Kembali apa yang aku katakan. Taksu menampar wajahnya dengan keras. Ya Tuhan, gadis itu berputar seperti 380 derajat dan bahkan darah mengenai wajah JN. Kawan, saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam. Dan Tu bertanya mengapa gadis sialan itu memihak anak itu di depan pacarnya sendiri. Lalu dia mendekati wajah pemuda kita dan bilang sepertinya dia sudah tahu semua gadis menyukainya. Dia ingin tahu apakah kebetulan dia tertarik pada Yina. Dia cukup imut lagi pula, meskipun dia memiliki temperamen yang buruk. Jika John jujur dan mengatakan apa yang dia inginkan, dia bahkan akan menyerahkan gadis itu kepada anak itu. Dia yakin dia pasti sangat menyukainya, jadi katakan saja. Yina masih di tanah, menertawakan semua hal tentang mereka sebagai pacar. Dia tidak bersama seseorang yang mengadakan pesta dan membelikan minuman untuk gadis lain dan masih membuat taruhan di media sosial. Dia berbalik marah, mengatakan dia sudah meminta maaf atas kekacauan sial itu. Teman-temannya lah yang mengundang dan mengatur situasi itu. Dia tidak bisa disalahkan untuk semua itu. Yena bilang terserah. Dia tidak pantas menjadi pacarnya lagi, jadi ini sudah berakhir, kawan. Tapi kemudian dia memukulnya dengan tendangan ala Ronaldinho tepat di perut. Bahkan Jun merasakan tekanan dari dampaknya. Kawan, gadis malang itu gemetar hebat. Semua terpuntir. Yena bilang bahwa ini benar-benar akhir bagi mereka berdua, bahwa dia pasti sudah gila karena pernah berkencan dengannya. Tapi dia hanya mencengkeram kerah bajunya dan bertanya siapa yang memberinya izin untuk putus dengannya. Oke, begitulah jadinya baiklah. Tapi dia hanya bilang dia tidak peduli. Dia ingin menendangnya lagi. Dia bisa pergi. Dia bilang baiklah kalau begitu. Mereka akan menyelesaikan ini sekarang. Tapi ketika dia ingin memukulnya, kawan, lengannya terhalang. Jigin telah menahan bahunya dan Tu ingin tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Sepertinya Jigin benar-benar tertarik padanya. Dia ingin memukul sambil mengatakan dia sudah memperingatkannya untuk tidak melewati batas. Dan kawan, pukulan itu mendarat tepat di pipinya. Aku pikir dia akan menghindar. Aku pikir dia akan melakukan sesuatu yang epik. Tapi Tu bilang dia tidak punya kesempatan. Dalam pikiran pemuda kita, dia ingat seorang gadis berambut pirang menyuruhnya untuk sadar. Dia tersadar, menanamkan kakinya, dan berhasil tetap berdiri. Namun Tu pergi untuk yang lain, ingin tahu bagaimana si bajingan itu bisa menahan pukulan itu. Karena begitulah keadaannya. Dia tidak akan menahan diri lagi dan kawan memukulnya tepat di ulu hati. Jenis tembakan yang melumpuhkan siapapun dan menurutku itu menyakitkan. Atau mungkin tidak karena Jiun hanya menatap balik dengan dingin. Tex pergi untuk melayangkan satu pukulan lagi, menyuruh bajingan itu mati. Tapi kali ini, Jun menghindar dan mendaratkan pukulan bersih di rahang dan bukan tempat yang sulit untuk dipukul. Kawan, pukulan itu memutarnya seperti 3 kali dan dia jatuh dengan wajah menghantam aspal. Teman-temannya ada di samping memanggil. Tuh sementara Yina tampak terkejut bertanya apa yang sedang dilakukan Jigun. Ya, membela diri, kan? Gadis manis, si bodoh itu bangkit, sudah meludahkan gigi, dan kemudian menerima tendangan ke dagu. Teman-temannya mencoba untuk ikut campur, mengatakan dia pasti minta dipukuli. Tapi kawan, jika karakter pendukung utama dengan nama saja tidak punya kesempatan, orang-orang malang ini hanya menerima hindaran dan porsi. Rahang, salah satu dari mereka mengambil batang logam untuk memukul kepalanya, tapi menerima tendangan putar tepat di dada. Satu lagi ke tanah. Si kepala banteng hanya berdiri di sana. Kawan belum melakukan apa-apa sampai sekarang. Sementara Tacuit hanya ingin tahu sebenarnya apa Jigun itu. Dia hanya ada di sana. Kawan berdiri di tengah hujan menatap seperti iblis dan menerima satu lagi pukulan lurus ke wajah. Si bodoh mengerang tapi menerima satu lagi. Kawan, pukulan berterbangan sampai Yina datang untuk menghentikannya dengan mengatakan jika dia terus begitu, pria itu akan mati. Dia ragu sejenak di sana. Petir menyambar dan dia bangkit dengan mode psikopat penuh. Yina memanggilnya lagi. Tapi kawan, dia hanya memakai tas punggungnya dan berjalan pergi. Kepala banteng dan gadis itu ditinggalkan bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya dia itu. Cerita mengatakan beberapa orang bisa merasakan itu. Di balik keheningan Jiun ada kegelapan yang dalam. Kemudian kita melihat sedikit lebih awal kembali saat si kepala banteng memanggil pemuda kita. Ari telah mendengar semua itu dan melihatnya dibawa ke gang. Dia pikir itu mencurigakan, kawan, dan memutuskan untuk mengikuti. Si pengintip kecil yang penasaran. Dia mengintip dan ketika dia sampai di sana, yang bisa dia dengar hanyalah pemuda kita yang menyajikan tembakan dagu kepada semua orang. Dari kejauhan, dia bisa mendengar tulang-tulang retak, kawan, sampai sesuatu mendekat. Seseorang meletakkan tangan di dinding. Itu pemuda kita yang berlumuran darah. Dia melirik ke samping dan melihat dia bersembunyi di sana. Dia memberikan pandangan kecil dari bawah payung. Gemetar, dia menawarkan payung kecilnya kepada dia, tapi dia memberikan tatapan klasik itu, berbalik dan berjalan pergi. Kawan, meninggalkannya di
tengah hujan seperti orang bodoh. Hari berikutnya, hari yang cerah sepenuhnya. Anak-anak di kelas bertanya-tanya di mana pria tampan itu dan Taksu. Mengapa mereka berdua bolos? Para gadis sudah mengeluh, mengatakan tempat itu terasa terlalu kosong tanpa John di sana. Sementara itu, Ina, ya, dia tahu itu salahnya segalanya berakhir seperti ini. Kemudian pemandangan bergeser ke bawah jembatan. Seseorang bilang dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Sejak dia pergi, dia telah minum dan berpesta gila-gilaan, tapi sekarang mereka bilang dia berakhir di rumah sakit. Bagaimana itu masuk akal? Dia menyuruh anak itu untuk mengatakannya saja. Apa kondisinya? Si kepala banteng bilang wajahnya penuh retakan dan sepertinya dia akan berada di rumah sakit untuk sementara waktu. Dia bahkan meminta agar tidak ada yang mengunjunginya karena terlalu memalukan. Pria itu bertanya berapa banyak yang dipukuli dan dia mengatakan, 4 orang. Pria dengan tindikan itu Kang Daile. Dia bilang dia yakin tidak mungkin tuh kalah secara fisik. Jadi, siapa orang ini? Si kepala banteng menjelaskan bahwa itu adalah anak misterius bernama Jia, seorang siswa yang pindah tapi tidak banyak bicara, tidak tahu banyak tentang dia juga. Pria yang marah itu bertanya apakah dia serius mengatakan mereka dipukuli oleh orang asing. Itu memalukan. Segera, pria besar gemuk itu mencengkeram lehernya dan bertanya mengapa wajahnya utuh jika yang lain dipukuli. Pria malang itu gemetar, bilang itu karena dia pikir 5 lawan 1 akan terlalu tidak adil. Dia pikir mereka berempat akan menang. Pria itu membantingnya ke dinding dan bilang dia mengarang cerita. Kemudian Kang ingin tahu dari sekolah mana anak ini berasal. Si kepala banteng bilang tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, dia bahkan belum pernah mendengar suara pria itu. Dia seperti orang bisu. Menerima tamparan lagi di kepala, disebut tidak berguna. Pria besar itu kemudian memerintahkannya untuk menggambarkan seperti apa rupanya. Kamu sebaiknya berikan detail yang membuatnya mudah diidentifikasi secara visual. Inilah kita. Kamu sudah tahu, kan? Pria itu memerah bilang dia tidak ingin mengakuinya. Tapi ya, dia seperti pria tampan. Seperti seorang model. Dia cukup tampan sehingga semua gadis terus membicarakannya. Selain itu, dia memancarkan aura berasal dari keluarga kaya. Belum lagi, dia punya karisma dan mata yang indah. Pria itu menampar punggungnya menanyakan apa urusan di antara mereka berdua dan apakah dia jatuh cinta. Sementara itu, Kang tertarik pada seorang pria yang baru tiba, sangat pendiam dan menghajar tuh. Karismatik, tampan, dan juga petarung yang baik. Itu kombinasi langka. Ya, sudah gemetar. Bilang, apa sebenarnya pria itu? Kawan, dalam cerita ini, semua orang aneh. Hari berikutnya, ada pemuda kita sekali lagi, diam-diam tiba di sekolah. Dia menuju lokernya dan si kepala banteng mengawasi. Ingat bahwa Kang memerintahkannya untuk mencari tahu semua yang dia bisa tentang anak ini. Pria itu sedang ditatap dan jelas dia bilang, kawan, ini terlalu berlebihan. Tapi sekarang dia mempertanyakan mengapa dia menerima sesuatu seperti ini. Tepat ketika Jun membuka lokernya, dia melihat ponsel di dalamnya. Ingatan muncul, kawan. Dia melihatnya, mengambilnya, dan melihat ada pesan yang mengatakan, selamat. Seseorang mengatakan dia menerima ponsel gratis. Itu model lama, tapi setidaknya dia bisa menginstal WhatsApp, Facebook, dan chat. Orang itu bilang mereka akan mendengarkan masalah apapun yang ingin dia bagikan, dan memintanya untuk mengirim pesan segera. Dia melihat sekeliling dan si kepala banteng bersembunyi, bertanya-tanya apakah dia telah ditemukan. Tapi Jun melihat ke arah lain dan coba tebak siapa yang berdiri di sana dengan ponsel kecil di tangan, tepat di dekat rambut. Kau tahu? Ya, dia jelas jatuh cinta. Dia melihat ke layar sementara dia berdiri di sana merah seperti tomat, menunggu pemuda itu mengirim pesan padanya. Si kepala banteng bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Lalu Ji Jun hanya meletakkan ponsel di atas loker dan berjalan pergi. Kawan, pria itu bergegas mendekat, mengambilnya untuk memeriksa, dan melihat itu model lama. Jelas bukan dia. Dia agak bingung, bertanya-tanya mengapa Jung membuangnya dan mengapa tidak dikunci. Tapi, tiba-tiba, seseorang menabrak bahunya, kawan, dan dia membenturkan wajahnya ke loker. Gadis itu mengambil ponsel dan menghilang. Pria malang itu terpuntir, mencoba mencari tahu siapa gadis gila itu. Sementara itu, salah satu teman Yena mengatakan bahwa bibinya punya pudel yang punya bayi dan itu terlalu imut dan dia ingin mengadopsinya. Tapi jelas Yena tidak mendengarkan sepatah kata pun. Temannya menyuruhnya untuk berhenti melamun dan fokus. Malu, dia bilang dia fokus. Tapi yang lain sudah memanggilnya untuk mengatakan dia berbohong, bahwa dia sedang memikirkan Jigun yang absen lagi. Memerah, dia bilang tidak. Dia tidak memikirkannya seperti itu sepanjang waktu. Tapi saat itu juga, wajah temannya tiba-tiba memerah juga, memanggil nama Jun. Ini dia, si tangguh berdiri tepat di depan pria itu. Satu tatapan darinya dan Yina sudah membeku di sana. Tidak tahu harus berkata apa, dia menyerahkan segalanya kepada temannya, menyuruhnya menunggu di sana dan berlari ke arahnya. Entah dari mana, melompat dan memeluknya. Kawan, semua orang di sekitar agak bingung sementara Yena sudah menangis, mengatakan dia sangat khawatir tentangnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia telah menyelamatkan dirinya dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia akan berterima kasih padanya selamanya. Si kepala banteng ada di samping menonton dan melihat bahwa sudah dikonfirmasi para gadis jatuh cinta padanya. Dia memutuskan untuk membuat catatan lain. Informasi yang dia kumpulkan, dia terlambat ke sekolah. Kebanyakan gadis menyukainya dan dia masih tidak berbicara. Itu saja. Dengan itu, hari sekolah lain berakhir. Dan ada pemuda stoik kita berjalan pulang. Dalam perjalanan, ada seorang pria di atas sepeda motor merokok hanya menatap. Segera, dia yakin dari tampilannya itu hanya bajingan yang suka pamer. Dia bersiul, memanggil yang berkacamata yang naik ke motor kawan dan keduanya menuju ke arah pemuda kita. Satu di setiap sisi menyudutkannya dan bertanya apakah dia itu. Pria Jan. Pemuda kita memberikan tatapan
minuman khas itu, kan? Seolah-olah dia akan menjawab, kan? Dan kemudian yang berkacamata mengatakan tepat karena dia tidak menjawab itu pasti Jay. Bos itu ingin mengobrol sedikit jadi lebih baik dia naik motor. Yang lain bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Kang Dailey dari sekolah Haung. Legenda membaca 3 teratas segera setelah dia memasuki tahun kedua. Di kota ini, tidak ada satupun berandalan yang tidak mengenal namanya. Dan sekolah asal mereka bukanlah tempat bagi pecundang seperti sekolah yang mereka tempati sekarang. Kang yang sama itulah yang ingin bertemu dengannya. Jadi, sebaiknya dia ikut saja. Tapi bocah itu tidak bergeming. Pria itu menyuruhnya berhenti ketakutan. Dia tidak dipanggil untuk dihajar, hanya diminta ikut. Ini masih berupa undangan yang ramah. Si anak kelas bertanya apakah dia tuli juga, dan menyuruhnya lagi untuk naik ke boncengan. Orang-orang ini terdengar seperti ingin terlalu dekat dengan Jigan. Jagoan kita mulai berbalik pergi, dan pria itu menarik ranselnya, bertanya apakah dia benar-benar bersikeras. Sepertinya mereka harus mematahkan kedua kakinya agar dia mau bergerak, tapi Jun memberinya tatapan tajam, dan pria itu melepaskan ranselnya lalu berjalan pergi seolah tidak peduli pada apapun. Pria itu menjatuhkan ranselnya, mengatakan bajingan itu aneh, dan keduanya menggeber motor menuju ke arahnya. Tapi dia sudah masuk ke dalam gang dan pria pertama mencoba melakukan manuver namun bahunya menabrak tembok. Yang lainnya berhasil mengendalikan gerakan dengan lebih baik. Tapi Jun sudah menaiki tangga dan bajingan itu datang menyerbu. Sial, apakah dia benar-benar menaiki tangga dengan motor? Namun, Jigan sedikit menyenggol kantong sampah dan kemudian melayangkan tendangan tepat ke dagu pria itu, membuat si bodoh itu terbang bersama motornya dan menabrak temannya sendiri. Keduanya terguling menuruni tangga, motor tergeletak, hampir mati, dan benar-benar hancur. Segera saja, pria yang selalu berdedikasi itu menyuruh yang lain untuk bangun dan mengejar bajingan tersebut. Dia mulai berlari menaiki tangga. Wah, bocah itu seperti hantu. Kau melihatnya di sudut, tapi saat kau sampai di sana, dia sudah menghilang. Lalu kau menoleh ke samping. Dia menuruni tangga, tapi saat kau memegang bahunya, ternyata itu hanya orang aneh lain yang buruk rupa. Kasihan, pria itu malah membuat yang lain marah dan kena pukulan gratis. Di dekat sana juga ada si Batman, Jun, tangan di saku, menatap kedua orang itu dari atas. Dia berbalik dan pulang ke rumah. Kembali ke jembatan, kedua orang bodoh itu melunakkan nada bicara mereka dan meminta maaf. Kang bertanya apakah bajingan itu menolak undangannya dan mereka menjawab ya. Sayangnya dia agak licin tapi mereka hampir menangkapnya. Pria kekar itu menghentakkan kaki. Ingin tahu bagaimana mungkin dua orang tidak bisa membawa satu anak pun. Pria yang badannya memar-memar itu berkata itu karena mereka terjebak dalam labirin di tangga dan akhirnya tersesat. Sementara itu, Kang hanya berkata bahwa semakin dia mencoba menangkap anak ini, dia semakin menarik. Dia bertanya pada Suman apakah dia menemukan sesuatu. Suman datang dengan catatannya yang canggung, mengatakan dia mengamati sepanjang hari tapi tidak yakin apakah itu akan berguna. Kang memeriksanya, terlambat sekolah, disukai gadis-gadis, dan tidak bicara. Lalu dia menatapnya tajam, bertanya apakah itu benar-benar hasil kerja yang bisa dia lakukan. Pria kekar itu bertanya apakah bajingan itu ingin dihajar, dan di sana dia juga sedang melakukan push up. Kang kemudian menyuruh mereka pergi, tapi memberitahu si muka banteng bahwa dia memberinya satu kesempatan terakhir untuk membawa anak itu ke pintu belakang sekolah. Setidaknya dia harus berhasil melakukan itu, dan Daesika ingin memastikan dia akan patuh. Besok, anak itu tidak akan punya pilihan. Dia akan bertemu dengannya. Pria itu hanya menjawab bahwa dia menjamin hal itu akan beres. Sementara itu, si muka banteng yang malang tidak mengerti mengapa dia terlibat dalam semua ini padahal dia bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Jigan. Keesokan harinya, si muka banteng memegang 2 kotak jus anggur dan teman-temannya mengira dia membelinya untuk dirinya sendiri. Tapi dia hanya menoleh ke si bodoh itu dan berkata dia tidak akan pernah membeli apapun untuk orang idiot sepertinya. Ini untuk orang lain. Seorang teman bertanya untuk siapa itu. Dan saat itu juga, si muka banteng melihatnya dari belakang dan langsung merangkul jagoan kita, mengucapkan selamat pagi kepada Jun dan berkata, seperti biasa, dia terlihat luar biasa. Ini sedikit minuman untuk membantunya. Relax. Jagoan kita menatapnya tajam dan si muka banteng berkata dia mungkin salah paham. Dia bukan teman orang-orang Kang itu atau geng manapun. Itulah sebabnya dia bahkan ada di sana untuk berterima kasih karena Jun telah mengurus orang-orang itu. Melihat orang-orang bodoh itu dihajar membuatnya merasa senang dan itulah sebabnya dia menawarkan minuman ini. Tapi Jun seperti biasa mengabaikannya dan berjalan pergi. Si muka banteng tahu, itu tidak akan semudah yang dia bayangkan. Tapi bagaimanapun juga, dia harus membawa anak ini ke belakang sekolah. Jika tidak, dialah yang akan dihajar oleh Daesika. Hari sekolah dimulai dan di sanalah jagoan kita di mejanya yang biasa, tenang sementara semua orang membuat keributan. Dia bangun beberapa saat kemudian saat tempat itu kosong sementara si muka banteng hanya duduk memperhatikan. Sepertinya saat istirahat dia akan mengambil camilannya dan seperti biasa menuju ke wilayahnya di lantai atas. Sesampainya di sana, si penguntit kecil meninggalkan ponselnya lagi dan mengirim pesan singkat menanyakan apakah dia akan makan sendirian. Si bajingan itu belum melakukan apapun dan gadis itu sudah gemetar memerah. Dia melihat ke ponsel dan gadis itu mengirim 200 pesan ingin tahu apakah dia selalu makan sendirian di sana. Dia bilang dia juga terkadang suka makan sendirian dan melihatnya di sana. Karena itu dia ingin mengobrol. Dia melihat ke satu sisi dan kemudian sebuah pesan masuk mengatakan dia ada di sisi lain. Dia melihat ke arah lain dan ada tangan kecil yang melambai. Oh,
si pembuat masalah yang tampan itu benar-benar membuat hidup lebih mudah, ya? Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa dan gadis itu melakukan segala cara untuk mengejarnya. Tuhan benar-benar punya anak emas, ya? Beberapa lahir tampan dan yang lainnya lahir terbalik. Kemudian dia menyembunyikan tangannya dan meminta maaf, mengatakan dia tidak merasa nyaman bertemu banyak orang. Dia mendengar Jun juga tidak banyak bicara dan dia pun hampir sama. Yang membuat dia penasaran adalah mengapa dia tidak bicara. Jempolnya sepertinya sedang meletik sesuatu, tapi tiba-tiba seseorang memanggil. Jun, itu si bajingan muka banteng yang mengatakan betapa kebetulan mereka sering bertemu belakangan ini. Dia datang ke sana untuk makan roti sendirian, tapi karena dia bertemu teman, mereka bisa makan bersama. Jagoan kita hanya duduk tenang di sana, menyeruput sodanya dalam keheningan total. Sementara itu, gadis pemuntit dari Orium hanya menatap, berharap ada pesan dari bocah itu. Kemudian, jagoan kita menoleh ke samping dan melihat si muka banteng gemetar dan menangis. Dia berseru sambil menangis bahwa sayangnya dia tidak punya teman. Itulah satu-satunya alasan dia mencoba bergaul dengan Taksu dan anak-anak lainnya. Dia tidak ingin menjadi orang yang terkucilkan. Tahu-tahu, dia takut sendirian. Mungkin mereka berdua yang sama-sama penyendiri harus bersatu. Tapi, Jijun hanya dia mematung di sana. Bahkan, tidak melirik pria itu. Si muka banteng hampir mati karena frustrasi. Bertanya-tanya mengapa tidak ada yang mempan pada anak sialan ini. Dia bahkan berhasil memaksa keluar air mata. Kau tahu, tapi tetap tidak ada reaksi. Kemudian Jun berdiri dan mulai berjalan pergi. Kasihan sekali. Tapi bajingan itu meraih lengannya dan memohon padanya untuk menunggu. Dengan putus asa bertanya apakah mereka bisa berteman. Tapi Jijun terus berjalan, menyeret pria itu bersamanya. Dia berjalan pergi, membanting pintu, dan meninggalkannya begitu saja. Pesan-pesan masuk ke ponselnya dari Daesika, menanyakan mengapa mereka belum juga muncul dan di mana anak itu. Si muka banteng menggigit kuku-kukunya. Jika dia tidak membawa anak itu, dialah yang akan dihajar. Jadi, dia berlari keluar kelas dengan putus asa, mengatakan dia masih punya kesempatan. Dia mencari di sekitar ruang kelas, tidak melihat anak itu, sampai dia menemukan si misterius sedang duduk di atas salah satu meja. Si muka banteng sudah memerah seluruh wajahnya, bertanya-tanya apakah bajingan itu sedang syuting iklan. Lalu dia terkejut. Mungkin itu pesan lain dari Daesika yang menanyakan keberadaannya. Bocah itu mengumpulkan keberaniannya dan sekali lagi memanggil Jun. Dia bilang dia senang Jun ada di sini. Dia mengirim pesan kepada ibunya yang sangat bangga karena dia akhirnya mendapatkan teman. Ibunya bahkan minta bertemu di bawah karena ingin melihat siapa teman baru putranya dan dia memohon agar Jun menghormati permintaan itu. Ini bukan masalah serius. Ji Jun tetap diam sementara si muka banteng yakin bahwa manusia manapun akan menerima permintaan seperti itu. Dia tidak akan menolaknya. Dia melihat jagoan kita sedang berpikir dan percaya dia sedang mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Tapi sejujurnya, sepertinya dia tidak benar-benar ingin pergi. Kemudian si muka banteng langsung memaksanya, mengatakan mereka adalah teman dan ini akan cepat, jadi tidak masalah. Tapi Ahrim hanya memperhatikan dari samping dan ya, si penguntit itu dalam keadaan waspada yang berbahaya. Jadi dia mulai menuntun jagoan kita menuruni jalan, mengatakan ini adalah cara tercepat untuk sampai ke sana. Sementara, dalam hatinya, dia meminta maaf, mengatakan bahwa di lingkungan ini, jika kau terlalu polos, kau tidak akan bertahan hidup. Dia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada seseorang, dan sekali lagi meminta maaf. Dan di sana Daesika tersenyum saat menerima pesan itu. Dia berjalan ke arah keduanya dan lewat, membenturkan bahunya ke jagoan kita. Anak itu langsung terhuyung dan pria itu segera mencengkeram ranselnya, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dan mengatakan bahwa berjalan seperti itu, dia akan berakhir jatuh tersungkur. Apa-apaan ini? Sebelum jagoan kita bisa melakukan apapun, pria itu sudah menyentakkan ranselnya dan membenturkannya ke tembok. Pria itu mendekat dan berkata, senang bertemu denganmu. Mencengkeram lehernya dan berkata, dia benar-benar punya wajah yang cantik. Ini, datang satu lagi. Tapi di sisi lain, sepertinya kemampuan yang dibicarakan orang-orang agak berlebihan sampai Jiju menempelkan kakinya ke dada pria itu dan mendorongnya mundur. Jagoan kita mendarat dengan kakinya, tapi ponsel kecil yang dia dapatkan terpental ke tanah dan menuju ke lubang drainase. Dia teralihkan melihat itu, dan pada saat yang sama, Daesika masuk untuk melayangkan pukulan. Dia terpaksa mengangkat lengannya untuk bertahan, tapi tetap saja, benturannya terasa keras. Setidaknya dengan tangkisan itu, dia berhasil melemparkan kakinya ke belakang dan menepis ponsel itu menjauh dari lubang air. Pria itu mengepalkan tinjunya dan berkata sudah waktunya untuk menghabisinya. Menatapnya tajam dan bertanya apakah dia benar-benar mengira bisa menang dengan perbedaan ukuran tubuh mereka. Dan jagoan kita hanya diam di sana seperti biasa. Coba tebak, tetap membisu. Sementara si muka banteng ada di kejauhan, meminta maaf, mengatakan bahwa jika dia dihajar dengan cepat, Daesika akan langsung berhenti. Bajingan itu berlari untuk menyeruduknya dengan bahu, tapi jagoan kita hanya mengambil ranselnya dan menggunakannya sebagai perisai. Masih terhempas ke tembok, tapi itu terlihat masih bisa diatasi. Daesika kemudian berkata bahwa dia sebenarnya sedikit lebih pintar dari kelihatannya. Jagoan kita mengosongkan ranselnya. Pria itu menyerang lagi, dan dia melakukan salto ke samping, melilitkan tali tas ke kakinya, menariknya dari belakang dan menjatuhkan Daesika telentang di tanah. Pria itu hendak berteriak, memanggilnya bajingan, tapi kemudian sebuah pukulan mendarat tepat di samping tengkoraknya. Pria itu langsung membeku di sana. Dan kemudian Daesika melihat anak itu berdiri di atasnya dengan kaki besar menekan tengkuknya dan bertanya-tanya apakah dia mencoba berlaga sok hebat. Dia mencoba bangkit, tapi jagoan kita melayangkan serangan berputar, menghantam bagian atas kepalanya. Dan aku tidak tahu apakah itu sekali atau dua kali, tapi dari jauh, si muka banteng ada di sana. Ketakutan, bertanya-tanya bagaimana mungkin dia menghajar Daesika. Pria malang itu wajahnya sudah lebih hancur daripada saat berfoto selfie. Asap mengepul, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kemudian
Kemudian, jagoan kita bangkit begitu saja, melirik ke belakang, mengambil ponselnya, tapi si bajingan itu datang seperti monyet berkaki dua, berteriak, ini belum berakhir. Jagoan kita berbalik untuk mencoba membela diri, tapi akhirnya menjatuhkan ponselnya. Saat itu juga, Daesika mengambilnya dan berkata sepertinya benda ini penting baginya. Yang dia lakukan di sini hanyalah membawanya ke Kang Daile. Sayang sekali dia tidak bisa menyerahkan anak itu dalam keadaan babak belur. Kemudian dia menelepon seseorang. Orang-orang bermotor muncul dan dia naik sambil berkata bahwa jika dia menginginkan ponsel ini, dia harus pergi ke Taman Seisha. Pesta penyambutannya sudah disiapkan. Motor itu menderu dan melesat pergi. Dan saat itu juga, si muka banteng datang mencoba berbasa-basi, menanyakan apakah dia terluka dan apa yang terjadi. Dia benar-benar hampir dihajar, habis-habisan. Tapi apa yang akan dia lakukan sekarang jika orang-orang itu membawa ponselnya? Jika dia tidak pergi sekarang untuk mengambilnya kembali, semua informasi bisa bocor. Dia bisa melupakan pertemuan dengan ibunya dan langsung menuju ke taman. Jagoan kita, seperti biasa, hanya diam saja. Si muka banteng berpikir, dia sudah melakukan lebih dari 120% pekerjaannya. Dia tidak tahu apakah bajingan itu akan pergi atau tidak, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kemudian Jijun berdiri dan mulai berjalan. Karena rumahnya berada di arah lain, si muka banteng menduga dia benar-benar pergi ke sana. Adegan berpindah ke jagoan kita yang sedang menaiki tangga. Dia berjalan melewati para berandalan di sana, semuanya sedang merokok dan memotong usia hidup mereka. Ketika dia sampai di puncaknya, sebuah resepsi yang layak sudah menunggu. Hanya sekumpulan orang mirip penari K-pop dengan rambut berwarna dan tindikan di sekujur wajah mereka. Namun jagoan kita hanya berdiri di sana diam sambil menatap semua orang. Di bagian belakang ada si bajingan Kang Daile yang berkata akhirnya sesuatu yang bagus muncul. Dia sudah menunjukkan ponsel itu dan bertanya apakah dia datang untuk itu. Jun tidak mengatakan apa-apa seperti biasanya dan berjalan ke arahnya. Kang berkata sepertinya tidak ada yang penting di ponsel itu. Tidak ada satupun kontak yang tersimpan dan tidak ada riwayat panggilan. Satu-satunya hal yang ada di benda sialan itu adalah beberapa pesan dari seorang gadis yang sepertinya menyukainya. Tapi mengingat dia datang jauh-jauh ke sini untuk mengambil ponsel itu kembali, itu pasti berarti sesuatu baginya. Jun merentangkan tangannya dan Kang bertanya ada apa? Apakah dia pacarnya atau mereka hanya main-main? Sekarang dia sangat penasaran. Dia bahkan mengiriminya pesan sendiri karena dia merasa agak frustrasi melihat pembicaraan manis di antara mereka. Dia tidak perlu khawatir. Apa yang dia katakan padanya akan membantu segalanya berjalan lancar. Mengingat si penguntit itu sudah jatuh cinta, dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia tawarkan yang tidak akan diterima gadis itu. Tapi dengan Ahrim, satu-satunya masalah adalah pesan yang dikirim bajingan itu tidak terdengar seperti jagoan kita. Dia mengirim pesan, "Hai," yang mengatakan dia sangat kesepian dan bertanya apakah dia ingin bertemu dengannya. Jika dia pergi ke taman kota, dia akan resmi menjadi pacarnya mulai hari ini. Kembali ke Kang, dia berkata bahwa jika gadis itu muncul setelah melihat pesan itu, maka pastinya dia menyukainya. Dan setelah dia mencetak gol itu, Jun akan berutang padanya. Namun, Jun masih di sana. Tangan besarnya terulur, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Kang berkata dia mengerti maksudnya. Tapi anak buahnya sudah bekerja keras untuk membuat bocah itu muncul. Belum lagi dia akan menjadi yang kedua. Bahkan jika dia tidak menyukai bajingan itu, mereka pernah berteman. Jadi dia memberitahu jagoan kita bahwa jika dia datang jauh-jauh ke sana, dia harus mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar. Jigan, coba tebak, masih tidak mengatakan apa-apa. Dan pria itu bilang dia benar-benar aneh. Karena dia menginginkan ponsel itu, kesepakatannya sederhana saja. Jika dia bisa bertahan dalam pertarungan melawan semua orang, dia akan mendapatkannya kembali. Sepertinya dia tidak mengerti bagaimana cara kerja di sini karena dia baru saja pindah. Area ini memiliki sistem peringkat yang sangat kompetitif dan saat dia memukul si anak tak, dia masuk ke dalam peringkat dan sekarang saatnya baginya untuk menunjukkan seberapa terampil dia sebenarnya. Detik itu juga, Daesika sudah ada di depannya, mengatakan ini saatnya untuk balas dendam. Dia maju untuk melayangkan pukulan, tapi jagoan kita hanya menghindar ke samping, menatapnya tajam, dan Daesika berkata dia benar-benar bajingan. Kemudian pria itu berteriak agar semua orang menyerangnya. Jagoan kita menghindari pukulan pertama, melangkah ke samping, mengepalkan tinjunya, dan hendak menghajar wajah pria itu, tapi karena berjiwa mulia dan heroik, dia berhenti tepat sebelum menghancurkan tengkorak lainnya. Dua orang lainnya datang dari belakang. Dia melirik mereka, menutup lengannya, berjalan, tapi terbanting ke tanah. Dia jatuh di antara kaki pria lain, yang benar-benar mendaratkan satu tendangan tepat di wajahnya. Pada saat yang sama, seorang Cristiano Ronaldo lain datang untuk menyundul. Dari kejauhan, Kang hanya melihatnya dihajar dan bertanya-tanya mengapa bajingan itu hanya menghindar dan menangkis. Rupanya, dia tidak terlalu tertarik dengan urusan peringkat ini. Namun, pria di sebelahnya berkata bahwa orang aneh ini bahkan tidak berteriak meskipun sedang dipukuli. Sepertinya dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk tetap diam. Anehnya, Kang bilang dia penasaran suara seperti apa yang akan keluar dari wajah seperti itu. Ku bilang juga apa, tempat ini aneh. Dan kemudian dia berteriak kepada anak-anak itu, mengatakan bahwa siapapun yang membuatnya berteriak akan memenangkan sepatu Jordan edisi terbatas. Anak-anak itu terlihat bersemangat dan seketika itu juga, semua orang bergegas untuk menghajarnya. Jigan hanya menahan semuanya sementara Kang berteriak, menyuruhnya cepat dan tunjukkan kemampuan apa yang dia miliki.
Dia seharusnya membuktikan bahwa dia adalah barang langka. Daesika datang menyerbu, menyuruh semua orang menyingkir dan bertanya kemana perginya semangat juangnya itu. Wah, dia melayangkan tendangan tepat ke dagu yang benar-benar menjatuhkan bocah itu ke tanah seperti tumpukan sampah. Dia tergeletak di sana dalam posisi meringkuk sampai salah satu dari mereka mengambil batu dan berkata dia akan menghancurkan kepalanya kecuali dia berteriak. Tapi tiba-tiba, Kang Daile memukul kepala anak buahnya itu dan bertanya apakah dia ingin mati karena mencoba gerakan murahan seperti itu. Pria itu meminta maaf dan Kang membungkuk ke arah jagoan kita, ingin tahu apakah dia sebenarnya suka dipukuli atau dia menyembunyikan sesuatu. Tapi dia memperingatkannya bahwa ini tidak akan berakhir sampai dia membuktikan dirinya. Si muka banteng ada di balik pohon. Dia mengikuti jagoan kita untuk melihat apa yang akan terjadi dan sekarang dia merasa tidak enak. Persis seperti yang dia duga. Bahkan jika Jun kuat, tidak mungkin bisa mengalahkan satu geng sendirian. Tapi kemudian dia melihat Ahrim mendekat. Astaga, dia benar-benar pergi ke sana. Sudah kubilang bajingan ini memang beda. Dia mengirim satu pesan bertuliskan, datanglah ke sini dan kau akan jadi pacarku, dan gadis itu muncul. Kemudian ponsel Kang bergetar dan dia segera melihat pesan darinya yang memintanya untuk melepaskan bocah itu. Ketika dia menoleh ke belakang, ya, dia ada di sana berdiri, dengan ponsel di tangannya. Kang berkata mungkin sekarang Jun akhirnya akan termotivasi untuk bertarung. Gadis idamannya sudah muncul. Dia mengirim salah satu anak buahnya untuk menghampirinya dan orang pertama langsung menyingkir dari jalannya. Dia hanya berdiri di sana mengetik, mengirim pesan ketika tiba-tiba pria itu mencengkeram lengannya dari belakang sambil berkata aneh sekali ada orang secantik ini datang jauh-jauh ke sana. Dia menarik lengannya, mendorongnya ke depan, dan berkata dia tidak akan pergi hari ini. Si muka banteng teringat bahwa gadis itu dari kelas Orium dan dia adalah penggemar nomor satunya, sudah merasa geram dengan apa yang dilakukan bajingan itu. Tapi ketika dia berpikir untuk bertindak, dia melihat mereka berdua sedang bicara dan tetap bersembunyi sambil gemetar ketakutan. Kemudian pria itu kembali ke Kang dan berkata dia sudah membawanya. Jun melirik kawan, melihat gadis malang itu. Mereka semua gemetar. Bocah itu juga, dia belum melakukan apapun sejauh ini. Secara harfiah, ini pertama kalinya kita bisa katakan bahwa protagonisnya belum mengucapkan sepatah kata pun dan gadis-gadis ini justru membawa kekacauan dalam hidupnya. Dan aku tidak tahu apakah itu ingatan gadis itu atau Jun saat dia memberinya payung, menoleh ke belakang, melambaikan tangan kecilnya, dan sekarang dia dalam kondisi kacau. Disinilah, Jun akhirnya akan mulai menganggap serius hal ini. Orang-orang itu semua menoleh ke belakang sambil berkata bahwa ya, gadis sialan itu benar-benar muncul. Kemudian Daesika menginjak bahu Jun dan bertanya apakah dia datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi kekasih bocah itu. Sayang sekali, karena sekarang dia merasa bersalah. Itu karena bocah itu agak mengecewakan dan dia harus bersikap sopan. Ahrim mulai mengetik sebuah pesan yang mengatakan bahwa Jun hanyalah seorang teman dan meminta mereka untuk melepaskannya. Dan kemudian Kang, dengan bingung, bertanya mengapa dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia menyuruhnya untuk segera menyebutkan namanya, tapi dia hanya gemetar. Saat itu juga, Kang berkata ini sungguh ironis. Sepertinya mereka berdua sangat mirip. Orang-orang di sekitarnya tertawa, mengatakan ada dua orang aneh di sana yang tidak mau membuka mulut. Benar-benar pasangan WhatsApp. Sekali lagi, Kang berkata dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa membuat salah satu dari mereka bicara. Daesika bertanya apakah boleh dia mengganggu gadis itu, dan Kang menjawab, ya. Kemudian orang-orang itu mulai mengepung, mengatakan bahwa jika dia tidak bicara, dia juga tidak bilang tidak. Mengapa mereka harus terus mengganggu Jijun jika mereka bisa bersenang-senang lebih banyak? Dengannya, sudah ada satu orang bejat yang menjambak rambutnya, mengatakan baunya harum. Sementara pria itu bertanya sampo apa yang dia gunakan, ekspresi Jun mulai berubah, dan Kang hanya menonton, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan terus menahan diri seperti itu? Sementara itu, pria lain mencengkeram dagunya, dan dari kejauhan, si muka banteng marah karena dia terjebak dalam semua ini. Anehnya, si orang aneh yang memegang wajahnya bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan mulut itu. Salah satu dari mereka menyuruhnya berteriak, dan saat itulah Jigen menghindar ke samping dan mendaratkan satu hantaman tepat di dagu. Pria di sebelahnya menoleh, melihat si tolol itu jatuh, dan di detik yang sama dia pun ikut terpukul. Pria K-pop berambut merah muda itu membuka mulutnya dan langsung kena hantam juga. Saat itu juga, Kang merayakannya, mengatakan bahwa akhirnya Jijun mulai bertarung. Ahrim, di sisi lain, hanya berdiri mematung di sana, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anggota kelompok lainnya menyerbu masuk dan jagoan kita menghindari pukulan pertama, menangkap kaki salah satu dari mereka, hendak melemparnya, tapi yang lain mencengkeramnya dari samping. Dia menjambak rambut lawan, membantingnya ke tanah, dan meninju wajahnya. Orang lain datang untuk menendang, dan dia menangkap kakinya. Dan tepat di detik itu, Daesika datang sementara pria lain memohon padanya untuk melepaskan kaki itu. Jagoan kita mendaratkan tendangan ke wajah seorang pria, melompat ke arah Daesika, menghindari pukulan, menginjak pahanya, dan melayangkan lutut ke dagu lawan. Tapi bahkan sebelum dia jatuh, bam, tendangan berputar mendarat tepat di bawah rahang. Kang bersorak di belakang, mengatakan dia benar-benar barang langka. Tapi wah, Daesika sialan itu menahannya dan masih sempat mencengkeram dadanya. Dia bilang akan menghancurkan si pecundang itu, tapi Jun justru memberinya sikutan ganda tepat di tengah tengkoraknya. Sebuah kombinasi maut. Saat itulah akhirnya bajingan itu terbanting ke tanah. Kukira orang-orang itu akan ketakutan, tapi tidak. Mereka menyerang lagi, dan Jun harus terus menghindar. Pukulan untuk yang satu, tendangan untuk
Yang lain sementara Kang di sana mencoba memahami dari mana anak ini berasal. Dia benar-benar jauh melampaui apa yang diharapkan Kang. Kemudian si muka banteng yang biru di belakang berteriak agar bajingan itu berlutut atau pacar kecilnya akan celaka. Tapi kawan, ketika Jun menoleh, seolah dia melihat sesuatu dari masa lalu. Rupanya, bahkan saat masih kecil, bajingan ini sudah punya gadis-gadis yang mengejarnya dan masalah yang mengikutinya. Gadis itu menangis, memanggil namanya, dan itu membangkitkan sesuatu di dalam diri bocah itu. Kawan, kukira dia hanya akan memukul pria itu, tapi satu orang melangkah maju, dan yang lainnya gemetar. Kemudian satu orang mencoba mengatakan sesuatu, dan ada seorang pria datang dari belakang untuk memukulnya, tapi pria itu justru terkena sikutan tanpa perlu dilirik sekalipun. Saat itu juga, Jigan menerjang. Pria itu menyuruhnya jangan mendekat, tapi tetap saja wajahnya dihajar habis-habisan. Dia sudah tersungkur di tanah, dan sekarang keadaannya persis seperti adegan taksi itu. Jiju lepas kendali dan mulai melayangkan pukulan demi pukulan ke wajah pria itu. Kemudian Kang di belakang berkata itu sudah cukup, menyuruhnya berhenti, menunjukkan ponsel itu dan menyuruhnya datang mengambilnya sekarang karena dia layak mendapatkannya. Satu-satunya harga. Alasannya adalah karena ia harus bergabung dengan kelompok tersebut. Itu karena ia tidak bisa menahan diri dari apa yang ia inginkan. Wah, benar-benar penjahat kecil ya pria ini. Masih menunggu kemunculan penjahat yang benar-benar jahat di cerita ini. Pemuda kita bangkit, berjalan masuk dengan tangan mengepal, dan Kang merentangkan tangannya lebar-lebar, mengatakan sudah berakhir. Apa yang ia pikir sedang ia lakukan? Ia sudah cukup bersenang-senang, jadi tidak ada alasan untuk menatapnya seperti itu. Tapi astaga, Jun hanya mengangkat tinjunya. Kang melirik dan justru dialah yang memasang kuda-kuda bertarung. Sial, ia meninggalkan bayangan setelahnya, melangkah ke samping, dan mendaratkan satu pukulan tepat di dagu Jun. Sial, kupikir dia akan dihajar oleh orang-orang konyol itu. Pemuda kita menghantam tanah, dan aku tidak tahu apakah dia sadar atau pingsan, tapi dia tampak babak belur. Kemudian Kang mendekat dan mengatakan ia sudah menyuruhnya untuk berhenti, melemparkan ponsel ke dadanya dan menyuruhnya mengambil itu dan berhenti menjadi pengganggu. Ia memanggil anak buahnya yang semuanya sudah hancur lebam dan menyuruh mereka pergi. Kelompok itu menuruni tangga. Semua orang bertanya-tanya siapa bajingan itu sebenarnya. Daik masih memperbaiki rahangnya, bertanya apakah Kang benar-benar ingin merekrut orang aneh, yang bahkan tidak bicara itu. Namun, Kang tidak mendengarkan karena bibirnya berdarah. Ia yakin ia sudah menghindar dengan sempurna. Bahkan dengan kondisi anak itu yang babak belur, ia bereaksi cukup cepat untuk melukai bibirnya. Ia benar-benar punya bakat untuk menyerang titik lemah. Dan jelas Nami menginginkan anak itu untuk dirinya sendiri. Pergi sana, dasar aneh. Sementara itu, kembali ke taman, pemuda kita duduk di bangku. Sekarang, apa? Pasangan bisu itu hanya terdiam saling menatap. Ia duduk. Dia menatapnya dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai tiba-tiba dia berlari pergi. Luar biasa. Begitu dia agak jauh, dia memintanya untuk menunggu. Katanya dia akan mengambil obat sementara Jing hanya mengingat momen saat pria itu menyuruhnya berlutut atau dia akan menyakitinya. Ia menatap ke atas dalam pikiran, meletakkan ponsel di bangku dan berjalan pergi. Sial, apa-apaan ini? Gadis ini sangat dingin. Si kepala botak hanya menonton, berpikir bahwa jika itu 1 lawan 1 sejak awal, dia pasti akan menang. Sepertinya seseorang yang sangat berbahaya telah masuk ke sekolah itu. Pada saat itu, ia berjalan menuju bangku dan melihat ponselnya. Seketika, ia ingat itu adalah ponsel yang sama yang ia tinggalkan di rak, dan sekarang ia tahu bahwa Oriumlah yang memberikannya. Ia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua, yang muncul di latar belakang, sangat putus asa membawa obat. Ia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan ponsel itu, tapi memutuskan ia tidak peduli. Ia hanya mengambilnya dan berlari pergi. Ari sampai di sana dan jelas melihat bangku itu kosong. Sepertinya gadis itu butuh kacamata, ya, butuh 10 langkah untuk menyadari tidak ada orang yang duduk di sana. Sementara itu, si kepala botak sudah menghilang. Sial, ponselnya berdering. Itu Orium yang mengatakan dia sudah membeli obatnya, tapi dia meninggalkan tempat di mana lukanya baik-baik saja. Si kepala botak kesal karena bajingan JN itu membuat Orium khawatir dan sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin ia harus mengirim pesan singkat untuk menenangkannya. Pada saat itu, Orium mengirimkan namanya mengatakan dia dari kelas 4. Kasihan si kepala botak. Ia tahu itu lebih baik daripada siapapun. Kemudian dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan bertanya apakah mereka bisa mulai bicara sedikit demi sedikit. Tentu saja, kan? Si kepala botak punya kesempatan seperti ini di tangannya dan sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin ia harus mengabaikannya, tapi ia merasa tidak enak. Atau jelas ia bisa saja berpura-pura menjadi Jun sebentar dan Orium jelas melihat pesan masuk dan dia hanya mengirim. Setidaknya itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikirim Jun kecuali fakta bahwa dia tampaknya tidak akan pernah mengirim apapun sama sekali. Keesokan harinya cuaca cerah dan di tengah gang temannya sedang menonton pertarungan itu. Sepertinya si kepala botak merekam seluruh kejadian itu dan menunjukkannya kepada dia. Temannya bertanya apakah itu bukan siswa bisu yang dia katakan idiot. Si kepala botak mengatakan ya, tapi anak itu jauh lebih kuat dari dugaannya. Temannya langsung berkomentar bahwa pria itu bertarung dengan terlalu baik. Jika dia tahu cara melakukan itu, dia akan sangat populer. Tapi si kepala botak sudah berpikir bahwa bajingan itu terlalu populer. Bahkan Dan, Arin menyukainya. Sekarang dialah yang menyukai Arin dan marah karena meskipun dia menyukainya, dia diabaikan. Pada saat yang sama, tentu saja, dia merasa lega, tapi dia dalam kekacauan emosional yang hebat. Bagaimana bisa duinya ditolak seperti itu? Pria berambut hitam itu mengatakan mereka harus memasukkan pertarungan itu ke TikTok. Itu akan menjadi viral. Si kepala botak berkata, tentu saja tidak, tapi pria itu sudah berlari pergi. Ia mencoba mengejarnya, tapi akhirnya menabrak seseorang dan jatuh terpelintir di tanah. Ia baru akan meminta maaf, tapi inilah pria kepo berikutnya yang akan menghajarnya. Peringkat 2 SMA Bucket
dong, Kim Jin-woo. Hampir seperti San Jin-woo, hanya menukar San dengan Kim. Dan sepertinya pria itu terkenal karena si kepala botak sudah gemetar mengatakan dia akan memasang kembali lencananya. Lencana itu miring saat dipasang kembali ke dasinya dan dia malah ditampar di wajahnya. Ternyata, pria itu hanya memberinya tepukan ringan dan terus berjalan. Sementara itu, pria dengan potongan rambut mangkuk menyuruhnya untuk memperhatikan jalan. Si bodoh itu meminta maaf. Temannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang itu tidak terlalu sakit. Temannya mendekat dan mengatakan dia beruntung. Kim Jae-en dikenal sebagai orang gila yang suka berkelahi. Jadi, fakta bahwa dia melepaskannya dengan mudah adalah sebuah berkah. Saat itulah mereka mendengar seseorang memanggil Gigi. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, ada Yina yang menempel padanya, ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa wajahnya penuh memar. Melihat itu, si kepala botak hanya merasakan amarah. Bajingan itu terlalu populer. Pertama Arya, sekarang Yina. Ia tidak mengerti mengapa pria sialan ini adalah anak kesayangan dewa. Kemudian, dewinya berbicara tentang dia, berjalan lewat. Ia memberi salam kecil hanya untuk diabaikan sepenuhnya. Pada saat itu, ia berpikir bahwa untuk bisa dekat dengannya, ia harus dekat dengan Jun terlebih dahulu. Sementara itu, temannya ada di sana dengan ponselnya, sudah memposting pertarungan murid pindahan itu ke TikTok. Tidak lama kemudian, di kelas, si pria kecil botak itu kembali bicara coret kepalanya. Si pria itu menggambar emoji di kulit kepalanya, dan itu sebenarnya terlihat agak lucu. Mengatakan bahwa setidaknya dari sisi itu, dia terlihat lebih baik sekarang. Semua orang tertawa terbahak-bahak sementara dia duduk di sana menyadari hidupnya berantakan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus berjalan mundur agar lebih beruntung dengan gadis-gadis. Dan astaga, pria malang itu tidak punya pilihan. Dia ada di sana di lorong berjalan mundur sampai dia menabrak tangga dan hampir jatuh seperti orang bodoh. Tapi tidak apa-apa karena Jija muncul dan menyelamatkannya. Pria itu meliriknya dan meminta maaf. Sekarang setelah aku berhenti untuk berpikir, mengapa bajingan itu belum memotong 2 helai rambut itu, pasti dia menyukainya. Ia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia bilangnya. Bahkan dia tertawa terbahak-bahak saat melihat apa yang ada di kepalanya. Dia menyuruhnya untuk tidak tertawa. Itu hanya lelucon internal. Dia menutupi mulutnya sambil berkata, "Oke kalau begitu." Sementara Jun hanya berjalan pergi. Pria itu menjadi emosional menyadari bahwa pemuda kita tidak pernah menertawakan wajahnya. Keesokan harinya, kami berada di gym dan orang-orang selalu dipukuli di tempat ini. Sepertinya ada pertarungan bersih yang sedang berlangsung. Semua orang bersorak dan yang mengaturnya adalah Jin-woo versi Walmart. Tapi pria itu berkomentar bahwa ini mulai membosankan. Sepertinya mereka tidak punya keterampilan sama sekali. Kemudian salah satu dari mereka memberinya ponsel dan menyuruhnya untuk melihat. Itu adalah pertarungan yang gila. Itu adalah video murid pindahan itu dan sepertinya dia menghancurkan banyak orang. Tentu saja, postingan itu sudah dipenuhi dengan komentar dan Kim Jin-woo ingin tahu apakah anak itu benar-benar dari sekolah mereka. Ternyata dia cukup terampil. Orang-orang di sebelahnya bahkan tidak percaya, mengatakan itu terlihat diatur. Seperti, tidak mungkin dia mengalahkan banyak orang. Tapi ketika Jin-woo melihat seragamnya sama, dia menjadi bersemangat. Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak penayangan. Segera, dia memanggil kelompoknya dan bertanya siapa yang mengenal murid pindahan baru itu. Si pria aneh mengatakan dia anak yang duduk di ruang kelas sebelah, tapi rupanya dia tidak bicara sama sekali. Jin-woo bertanya kelas berapa, dan pria itu mengatakan kelas 5, tapi memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada rumor bahwa Tu dirawat di rumah sakit karena dia. Jelas, Unu langsung bersemangat mendengar anak itu bahkan memukul itu. Berbalik ke temannya dan mengatakan mereka harus mendapatkan info lebih lanjut tentang bajingan itu. Kasihan, inilah orang lain yang mencoba mendapatkan informasi. Saat istirahat, orang-orang memanggil Guman untuk pergi makan sesuatu. Pada saat itu, pemuda kita keluar dari ruang kelas dan Guman menghampirinya untuk bicara. Mengatakan dia membeli roti kecil dan ingin makan bersama. Aku pikir mereka berdua menuju ke lantai atas sementara Guman mengatakan mereka harus melakukan ini lebih sering. Ketika mereka sampai di sana, boom, ada si kepala botak mengatakan dia sedang menunggu. Dari mana asal bajingan-bajingan ini? Siapa yang tahu? Tapi sekarang, entah dari mana, dia punya pasukan. Si kepala botak ingin tahu mengapa Guman berjalan-jalan dengan Jigun, dan Guman menanyakan hal yang sama tentang dia. Keduanya hampir mulai berdebat sampai Guman berbalik untuk menyuruh Jun duduk. Tapi dengan itu, si kepala botak melihat wajah kecil yang digambar di kepalanya dan tentu saja, tertawa terbahak-bahak. Sudah bertanya mengapa dia mencoba membuat semua orang tertawa. Kasihan Guman mengatakan dia tidak mencoba membuat siapapun tertawa. Tubuhnya adalah bukti tak terbantahkan bahwa perundungan di sekolah masih nyata. Mereka seharusnya tidak menghindari kebenaran. Sementara mereka melakukan tanya jawab kecil ini, Jun hanya ada di sana dengan tenang makan. Guman meminta untuk mengambil foto sebagai bukti. Dan tepat ketika si kepala botak akan mengambilnya, ponselnya berdering. Sebuah pesan kecil dari Ari. Segera, dia lari pergi mengatakan mereka bisa makan di sana. Dia sedang menuju keluar. Dia baru saja mengirim, semoga istirahatmu menyenangkan. Sementara dia di sana, sangat bingung, membalas, terima kasih, ya Tuhan. Itu bahkan tidak ditujukan untukmu. Namun, dia membalas, kamu juga, meninggalkan gadis itu memerah. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat itu, pintu terbuka dan masuklah musuh lain. Si kepala botak mengenalinya sebagai Jaming dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Tapi pria itu hanya menatap lurus ke arah Jigun dan berkomentar bahwa orang-orang mengatakan dia sering menghabiskan waktu sendirian saat istirahat dan sepertinya itu benar. Dia berjalan ke arahnya, menunjukkan video, dan bertanya apakah itu bukan dia. Si kepala botak melihat bahwa postingan TikTok temannya yang sialan itu sekarang sudah viral. Duman terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Jamon sudah mengatakan dia ingin melihat apakah keterampilan anak itu sesuai dengan rumor.
bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana tidak melakukan apa-apa, lalu melayangkan pukulan. Tapi alih-alih mengenai, dia hanya melemparnya di samping kepalanya, bertanya kapan dia akhirnya akan melakukan sesuatu. Karena pemuda kita tidak bereaksi, dia bersiap untuk pukulan yang nyata dan berkata, yang ini akan menghasilkan 1 like pada video yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu.